taghut atau mereka yang disembah oleh manusia kebanyakan beragama yang berbeda-beda itu, dan menetapkan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Hanya Allah yang berhak disebut sebagai Tuhan. Jadi rukun dalam syahadat la ilaha illallah itu ada dua. Apa? Yang pertama, an-nafi, yang bermakna apa? Penafian, penolakan terhadap seluruh sesembahan yang disembah, dan isbat, penetapan terhadap Allah saja, illallah. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang patut disembah kecuali hanya Allah. Dan syarat syahadatain, syaratnya itu ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 8. Kalau Syekh bin Baz mengatakan ada 8, yaitu yang ke-8 itu adalah ingkar pada seluruh tauhid. Seperti itu. Dalam kitab fatwa Syekh bin Baz seputar akidah dan ibadah. Dan berkenaan dengan syarat, yang pertama harus mengenai tentang la ilaha illallah itu harus dengan ilmu, mengetahui. Ini sebagaimana banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran disebutkan fa'lam, i'lam, penyebutan Rasulullah SAW i'lam. Hadis-hadis Rasulullah sering mengatakan i'lam, ketahuilah. Atau di dalam Al-Quran disebutkan fa'lam, maka ketahuilah. Kita harus berilmu. Artinya memahami makna atau maksudnya, mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan. Berarti apa yang ditiadakan tadi? Seluruh sesembahan. Taghut itu seluruh sesembahan, baik benda, berhala, apa? Selain Allah. Dan isbat, apa yang ditetapkan? Yaitu illallah, hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Maksudnya, orang yang bersaksi, yang mengikrarkan la ilaha illallah dan memahami dengan hatinya apa yang diikrarkan oleh lisannya tersebut, itu harus benar-benar real. Artinya apa? Ketika orang berikrar la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, itu harus mengetahui benar-benar artinya. Artinya semua peribadatan, semua Tuhan-Tuhan itu tidak layak disebut Tuhan kecuali hanya Allah saja. Sehingga ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah tanpa memahami artinya, tanpa memahami maknanya, itu tidak sah. Jadi dianggap tidak sah, hanya ucapan aja. Seseorang yang tidak mengerti bahasa Arab, orang kecil, orang awam, ketika mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui artinya, tanpa mengetahui maknanya yang terkandung di dalamnya, itu bisa dikatakan tidak sah kesaksiannya. Karena apa? Butuh pengetahuan atau kurang sempurna keislamannya. Tapi Islamnya sah. Kalau seseorang, tapi Islamnya sah gak? Ketika seseorang mengatakan bahwasanya ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka sah gak Islamnya? Mereka sudah diberitahu nggak artinya apa? Pertanyaannya seperti itu. Kalau mereka sudah diberitahu bahwasanya artinya tiada sesembahan yang berhak kecuali hanya Allah saja, dan kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah SWT, baru sah. Kalau mereka mengucapkan tanpa bermaksud mengetahui artinya,
ya tidak sah. Semua ucapan-ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena mendengar orang Islam mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui artinya, ya tidak sah. Karena dia tidak mengetahui apa yang dimaksud, apa yang dikandung di dalamnya. Seperti itu. Maka daripada itu, kenapa orang-orang kafir Quraisy sangat benci kepada kalimat ini? Karena mereka mengetahui artinya. Mereka mengatakan di dalam Al-Quran disebutkan, mosok kita mau menghilangkan seluruh sesembahan-sembahan yang kita lakukan. Mosok hanya satu tok Tuhan aja. Seperti itu. Mereka mengatakan seperti itu. Itu menunjukkan mereka mengetahui makna arti tersebut. Maka daripada itu mereka nggak mau. Seperti pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Sebelum menjelang ajal dikatakan, ya Ami, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa aku jadikan hujah bagimu nanti di akhirat. Tapi dia nggak mau. Ada kalimat sederhana, la ilaha illallah. Karena beliau mengetahui artinya, konsekuensinya. Ketika dia mengetahui artinya dan konsekuensinya, dia tidak akan beribadah kepada selain hanya Allah saja. Itu aja. Nah, untuk bilang itu. Dan alhamdulillah sudah waktu masuk Isya. Ini baru 1. Ya. Ayo.